Oke Bray, welcome back to Ajon TV channel. Jadi di video kali ini gue mau mereview film berjudul 247 derajat Fahrenheit. Film ini juga diangkat berdasarkan kisah nyata loh Bray, dan disutradarai oleh Levan Bakia dan Beka Guburia. Film ini dirilis pada tanggal 1 September 2011 serta mempunyai rating 4,9 di IMDb. Oh ya, gue mau mengingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa ada pencet agar channel ini dapat terus berkembang dan kalian juga tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin kopi dan ciki bray. Oke, langsung saja kita ke TKP-nya. Cekidot. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih bernama Jenna dan Jamie yang baru pulang dari pertemuan keluarga Bray. Di tengah perjalanan mereka pun membahas tentang pertemuan kedua orang tuanya tadi di acara makan malam. Bahkan mereka juga akan segera merencanakan pernikahannya. Namun ternyata takdir berkata lain, mereka mengalami kecelakaan di mana membuat Jamie meninggal dunia. Jenna pun sempat depresi berat karena merasa kehilangan calon suaminya. Singkat cerita, sudah 3 tahun berlalu, Jenna masih depresi karena kehilangan calon suaminya. Ia juga selalu menjalani hari-harinya seorang diri Bray. Namun Jenna mempunyai teman bernama Rene yang selalu mencoba menghiburnya. Kemudian Rene mengajaknya untuk pergi berlibur bersama pacar dan temannya, Michael dan Ian. Tempat yang mereka tuju adalah suatu kabin di dekat danau. Setelah itu mereka pun berangkat menggunakan kapal boot yang ia sewa. Sampai di sana mereka pun bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Wade yang merupakan paman dari Ian dan seekor dogi bernama Bao. Wade juga menyambutnya dengan ramah dan telah menyediakan bauk-baukan untuk mereka sebagai ucapan selamat datang. Akan tetapi Jenna menolak bauk itu karena ia masih trauma atas kecelakaannya 3 tahun yang lalu dan memutuskan untuk membereskan barang bawaannya. Sejak Jenna mengalami depresi berat, dia selalu membawa obat penenang. Namun Jenna memutuskan untuk tidak meminum obat itu karena ia ingin bersenang-senang dengan teman-temannya dan memulai hidup barunya Bray. Setelah itu Michael dan Rene pun naik ke kamarnya untuk melakukan cangkul-cangkulan Bray dan meninggalkan Jenna dan Ian. Jenna dan Ian pun sempat berbincang-bincang sebagai perkenalannya. Maka malam pun tiba, mereka semua berbincang-bincang dengan santai dan gembira. Lalu Wade mengajaknya untuk mengikuti festival kembang api dan memberinya undangan ke mereka untuk masuk ke festival tersebut. Lalu scene berpindah ke bagian mereka yang sedang bersantai. Michael pun bilang bahwa di sini terdapat tempat sauna Bray. Mereka pun setuju untuk pergi ke sauna dulu sebelum mengikuti festival kembang api tersebut. Awalnya Jenna pun sempat ragu untuk pergi ke sauna itu. Namun karena ia ingin bersenang-senang bersama teman-temannya, Jenna pun menyetujuinya. Setelah itu di tempat sauna suhu diatur pada 182 derajat Fahrenheit atau sekitar 82 derajat Celcius. Michael dan Ian sudah berada duluan di tempat tersebut sambil bauk-baukan. Kemudian disusul Rene dengan pakaian bikin-bikinnya Bray. Karena Jenna belum datang ke sauna itu, ia pun memutuskan untuk menjemputnya. Jenna yang sudah berada di depan pintu sauna pun sempat ragu untuk masuk ke dalam. Akan tetapi Ian datang untuk menyuruhnya masuk ke dalam. Di dalam suhu panas pun sudah mulai terasa. Sampai-sampai Ian pun memberi air ke batu sauna untuk memperoleh uap air. Setelah beberapa menit, karena sudah merasa kepanasan, mereka pun memutuskan untuk berendam di danau dan mendinginkan badannya lagi Bray. Lalu karena merasa terlalu dingin, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat sauna dan menghangatkan badannya. Namun sebelum kembali, Michael dan Ian pun sempat bauk-baukan dahulu. Lalu mereka pun mengulanginya sebanyak 3 kali untuk berenang dan ke tempat sauna lagi. Namun untuk yang terakhir kalinya mereka sebelum kembali ke penginapan, Michael pun mulai merasa ngesang dan ingin bermain cangkul-cangkulan bersama si Rene lagi Bray. Akan tetapi Rene menolak karena si Michael sudah bauk parah. Karena tidak dituruti Rene untuk cangkul-cangkulan, Michael pun sempat kesal dan membuang barang-barang yang ada di dekat pintu sauna. Lalu Michael pun kembali ke penginapan dan meninggalkan mereka bertiga di dalam sauna. Di dalam Rene pun sempat marah-marah karena Michael dan mengajaknya yang lain untuk keluar segera dari sauna. Namun pada saat mereka ingin keluar, tiba-tiba pintunya tidak bisa dibuka dan Ian pun mencoba untuk mendobrak pintunya. Rene pun mengira Michael yang mengunci pintunya Bray. Akan tetapi Ian tidak percaya Michael melakukan hal itu. Setelah mereka mencoba berteriak dan mendobrak pintu tersebut namun tidak ada hasil, mereka pun mulai pasrah dan menunggu bantuan datang. Mereka berharap Wade dan Michael datang menolongnya. Akan tetapi Wade tidak akan pulang sampai besok pagi karena sedang mempersiapkan kembang api untuk festival. Sampai suatu ketika Rene menemukan alat di dalam ruangan yang ternyata adalah alat kontrol untuk suhu sauna, namun tidak ada alat untuk mengatur suhunya karena berada di luar ruangan. Ian pun mengatakan bahwa jangan sampai diotak-atik karena dapat rusak dan menyebabkan suhu di ruangan semakin panas. Dan juga untuk bagian pemanasan, Ian juga mengatakan bahwa dapat meledak dan mengeluarkan gas yang dapat membuat ruangan menjadi beracun. Lalu mereka pun berusaha untuk menghancurkan kaca yang ada di pintu.
Ian pun mencoba mengambil batu dan menghancurkan kaca tersebut sampai membuat tangannya luka, Bray. Akhirnya kaca pun pecah dan mereka berhasil mendapatkan udara dari luar ruangan supaya tidak terlalu kepanasan. Lalu mereka pun menyadari bahwa yang membuat pintu terkunci adalah sebuah kayu yang mengganjal. Ian pun mencoba mengangkat kayu tersebut dengan handuk dan batu, namun tetap tidak bisa, Bray. Rene pun panik dan mengotak-atik alat kontrol suhu lagi. Akan tetapi Jenna mencoba memberitahunya lagi karena sangat berbahaya. Lalu Ian pun mempunyai ide untuk mencoba mematikan lampu dan membuatnya korslet agar pemanas pun ikut mati. Akan tetapi Ian pun tersetrum dan mental. Listrik pun mati namun pemanasnya tidak ikut mati, Bray. Akhirnya Ian pun pingsan karena terkena sengatan listrik tersebut. Shin pun berpindah ke Wade yang ingin menyalakan kembang api. Namun Bao pun kembali untuk pulang karena merasa ada sesuatu. Bao pun menggonggong ke arah sauna tersebut. Mereka yang mendengarnya pun langsung berteriak-teriak minta tolong karena mereka pikir Wade sudah pulang. Namun ternyata hanya Bao yang pulang dan Wade masih di tempat kembang api tersebut. Dan ketika Wade sedang menyalakan kembang api, kebetulan ada Michael yang menghampiri Bao. Namun akibat suara dari kembang api tersebut, teriakan mereka menjadi tidak terdengar. Lalu Bao pun kembali untuk memberitahu ke Wade bahwa ada yang terjebak di dalam sauna. Wade pun merasa aneh dengan sikap Bao yang tidak seperti biasa. Setelah itu Wade pun pulang bersama Bao. Sesampai di rumah, Wade pun bertemu Michael. Michael bilang bahwa dia ditinggalin teman-temannya ke festival karena ketiduran. Lalu Wade pun mengajak Michael untuk nyebat dulu. Di sisi lain teman-temannya pun sudah kehabisan air. Dan Rene yang sudah emosi akan menghancurkan alat kontrol suhu tersebut menggunakan batu, Bray. Namun tetap dihalangi oleh Jenna dan tidak sengaja Jenna memukul kepala Rene dengan batu sampai membuatnya pingsan. Lalu Jenna pun merasa bersalah. Shin berpindah lagi ke Wade dan Michael yang sedang nyebat di pinggir danau. Lalu kembali lagi ke sauna. Jenna yang sudah emosi pun malah menghancurkan alat itu dan membuat suhu di ruangan semakin panas. Ian pun ikut terbawa emosi dan mencoba menghancurkan pemanas tersebut tanpa menggunakan apa-apa. Hingga terjadi ledakan dan Jenna pun mulai berhalusinasi kembali ke penginapan dan minum air dari kulkas. Akhirnya Jenna sadar dan melihat Ian sudah tewas. Dan pemanas pun sudah berhenti, akan tetapi mulai memunculkan gas beracun yang akan membuat mereka sesak nafas. Lalu Jenna pun mencoba membantu Rene untuk bernapas ke lubang kaca di pintu. Setelah itu Michael yang berada di penginapan kembali bawak dan ketiduran. Lalu Jenna pun mencoba untuk menutup gas yang bocor di dalam sauna. Dan untungnya dia pun berhasil. Kalian pasti pada heran kan, Bray, kenapa bisa ada kayu yang mengganjal di depan pintu sauna tersebut. Ternyata biang keroknya si Michael yang sedang bawak dan kesal karena tidak dikasih cangkul-cangkulan. Dia malah membuang barang-barang yang ada di sekitar pintu sauna tersebut. Dan menaruh kayu di depan pintunya, Bray. Sampai ketika Wade pulang dan mengecek keadaan penginapan. Dia pun kaget menemukan orang yang terjebak di dalam sauna. Lalu segera menelpon polisi dan ambulan untuk membawa mereka ke rumah sakit dan diinterogasi oleh polisi. Akan tetapi hanya Jenna dan Rene yang selamat, namun Ian pun tewas karena mengorbankan dirinya. Dan film pun berakhir. Oh iya, menurut kalian gimana, Bray, tentang film ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan gue juga ingin memberi nilai film ini 3,5 dari 5 ya. Oke, sekian dulu ya, Bray. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.